Halo semuanya, selamat malam, selamat datang kembali di live streaming TNM. Selamat datang kembali di streaming cerita seram, di mana kita akan membacakan email-email kiriman pendengar yang seharusnya seram. Gue nggak tahu keseramannya akan seperti apa. Gue nggak tahu apakah real atau tidak. Tapi semoga ini bisa menemani malam lo yang kesepian itu. Lo bisa kirimin email-email yang serem-serem atau yang seru-seru yang lo punya ke tnmofficials@gmail.com seperti yang tertulis di description box di bawah. Lanjut ya. Ini email sisaan terakhir nih. Assalamualaikum Bang Adi sekeluarga dan para calon jenazah sekalian. Panggil aja gue Arif. Kalau penulisan emailnya ada yang salah maafin ya bang, ini email cerita serem pertama gue. Semua cerita yang ada di sini aman bang, nggak apa-apa diceritain langsung. Oke. Emang pernah merasa kehadiran seperti rasa panas di kiri dan dingin di kanan? Enggak sih. Panas di perut gue pernah. GERD. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2016, sekitar jam 5 sore. Terjadi di rumah orang tua gua. Ada denah ruangan kejadiannya di bawah. Oke. Saat itu gua, kakak, Rudi dan Eko lagi nonton TV di ruang keluarga. Gak tahu lagi nonton apaan, soalnya lagi pada asik sendiri-sendiri. Nah pas lagi hening, tiba-tiba ada suara keras banget di tembok depan kami. Kayak suara gedoran sebanyak 3 kali. Saat itu kami pada kaget, otomatis pada lihat-lihatan. Sepersekian detik kakak aba-aba buat loncat ke jendela terus lari. Kami ngikut aja karena sama-sama takut. Kami lari ke rumahnya Rudi. Saat itu ada orang tuanya Rudi, langsung nanya, kenapa kok pada lari-lari? Di situ kakak langsung jawab, pinjam HP-nya om buat telepon bapak. Agak kenceng sambil ngos-ngosan. Langsung tuh dipinjemin, terus bilang ke bapak buat cepetan pulang. Pak cepet pulang pak. Oh panik banget kayak ini. Kami saat itu kayak linglung bang, gak bisa berkata-kata. Orang tuanya Rudi cuma bisa ngasih air doang sambil nenangin kami. Selang beberapa menit bapak datang. Kami jelasin apa yang terjadi. Dari kami berempat, yang ngerasain cuma bertiga. Penjelasan dari kakakku dulu. Jadi dia pada saat itu ngelihat kepala yang agak berdarah gitu bagian lehernya, mukanya pucat di luar jendela. Itu aja yang kakak jelasin. Terus Eko ngejelasin bahwa dia ngelihat ada 2 tangan mencengkram samping kusen pintu arah dapur dengan kuku hitam panjang. Sedangkan gua pada saat itu ngedengar ada gedoran di belakang tembok sebanyak 3 kali. Creepy amat. Nah setelah ngedenger penjelasan mereka, gua agak kaget. Kami ngalamin pengalaman yang berbeda-beda. Gua kira kami tuh kabur karena ngedenger suara gedoran. Tapi ternyata enggak, kami ngalamin hal yang berbeda. Tapi karena kejadiannya cepat dan di satu waktu, kami kayak punya insting masing-masing kalau ada yang gak beres. Dan punya pemikiran yang sama, makanya pada ngikut-ngikut aja pas kabur, pas diajak kabur kakak. Setelah ngedenger cerita kami, keesokan harinya bapak langsung manggil ustadz. Katanya ustadz, itu ada kuyang yang ngelewatin rumah gua. Cuma ngelewatin doang, gak aneh-aneh. Dan gua, kakak dan Eko dikasih kayak air putih yang udah didoain gitu. Katanya pas kejadian tiba-tiba mata batin gua, kakak dan Eko kebuka sebagian. Jadinya air ini buat ngenutup mata batin kami. Untungnya setelah minum air putih dari ustadz itu, kami udah gak ngeliat hal-hal begituan lagi. Itu aja sih bang pengalaman gua. Mungkin gak terlalu seram, tapi pas itu emang hawa ruangannya mencekam banget. Dan ini pengalaman pertama, jadi emang berkesan. Masih keinget kejadian itu sampai sekarang. Anehnya, ngapain ku yang lewatin rumah kami? Mau ngadem? Kan bisa aja lewat atas, terbang. Iya juga ya. Iya juga ya, ini kuenya kagak kepikiran sampai sana kali, blow on. Jadi orang minum air hangat udah 2 hari suara. Ya Allah. Suaranya hilang, balikin. Balikin. Oh, oh balik. Kurang vitamin C. Kuyang sembarangan aja lewat aja. Gitu ya bang, makasih kalau lulus kelas ini. Terima kasih atas emailnya. Kata gue kalau jadi kuyang, jadilah kuyang bermartabat gitu. Nggak perlu lah lewat-lewat depan rumah orang, lewat rumah orang sembarangan. Masuknya juga sembarangan, ngintip-ngintip. Kuyang kok tidak profesional, terbang aja. Tapi gue kadang penasaran deh, drone kan ada batas tinggi ya.
Coba ya. Oke. Monson, iya sensor email ya. Halo Bang Andri, ke arah keponakan online tercinta Unch Unch. Iya. Ini pertama kalinya aku kirim cerita ini ke TNM setelah sekian lama subrek. Pasti capek ya Bang baca email yang template kayak gitu. Iya. Tapi urusan ini yang pertama, entah seram atau tidak ya, semoga semoga masuk. Jadi kejadian ini di tahun 2016. Saat itu salah satu sekolah SMA kayaknya ngadain open house gitu. SMA-nya itu terhitung SMA yang cukup besar atau terkenal di daerah tersebut. Aku pengen ceritain yang lebih detail tentang sekolah tersebut, cuma takutnya ketahuan soalnya kalau menurutku itu detailnya cukup spesifik, apalagi yayasannya sendiri udah 100 tahun lebih. Intinya itu sekolah punya asrama cukup besar tempatnya, jadi ada banyak halaman luas dan bangunannya sendiri itu kuat banget kesan zaman Belandanya. Pokoknya kayak kolonial gitu, oke. Buat gambarnya ntar aku taruh di attachment. Jangan dibuka di live buat Bang Andri aja, takutnya pencemaran nama baik ya. Undang-undang ITE bagus. Jadi pada saat open house, tersebut diadakan 2 hari 1 malam. Jadi dari hari Sabtu sampai hari Minggu gitu kejadiannya. Sekolah asrama tersebut benar-benar luas. Bahkan di satu tempat itu ada 2 pohon yang cukup besar. Memang pas siang itu rindang banget, tapi pas malam itu serem mampus. Apalagi cahaya di tempat itu cuma di sekitar area asrama doang. Di bagian pohon itu gelap banget. Oke. Asrama gede banget. Di tengah-tengah situ ada 2 pohon gede. Oke. Nah cukup situ ya Bang penjelasan. Oke. Pada malam hari itu entah kenapa badanku panas banget. Entah karena kebetulan badan lagi gak sehat aja, atau karena sore harinya itu ada game yang dimana itu ada bahasa-bahasannya gitu. Kelompokku adalah kelompok yang cukup gak hoki, karena aku dapat game bahasa-bahasahan yang paling pertama. Masalahnya gak bisa langsung mandi atau ninggalin tempat pada saat itu juga. Aku gak enakan orangnya. Sempet gak enakan. Tapi aku sendiri yang gak mikirin kalau malam itu badan panas atau demam. Nah akhirnya aku ngomong ke salah satu panitia dan dibawa ke UKS sama petugas UKS. Aku awalnya ditawarin buat mau tidur di UKS atau balik ke ruang asrama bareng yang lain. Entah apa yang terpikirkan olehku, aku bilang tidur di UKS aja. Mungkin pas itu aku mikir biar dekat sama petugas UKS kalau ada apa-apa. Lalu pada saat minum obat dan tidur di sana, kalau mau jujur Bang, ternyata ruang tidur UKS-nya itu serem banget. Jadi mirip kayak rumah sakit gitu, ada banyak kasur tapi nggak ada sekatnya. Jadi kalau ada yang sakit juga bisa saling lihat-lihatan. Oke. Setelah tidur karena efek paracetamol, aku tiba-tiba terbangun tapi nggak buka mata. Karena tiba-tiba aku ngerasa badan itu kayak panas banget, tapi keringet dingin. Terlebih lagi malam itu rasanya panjang banget. Aku ngedenger kayak banyak suara-suara di sana, kayak orang jalan kaki. Tapi aku positive thinking aja waktu itu. Manualnya lagi not delicious body nih. Lagi gak enak badan. Ya mantap. Sehat-sehat ya. Minum vitamin. Not delicious body ya. Tapi pas itu aku positive thinking soalnya. Sebenarnya masih ada kegiatan malam itu, cuma akunya gak tahu aja itu jam berapa. Oh ya Bang, aku lupa bilang, ternyata malam itu aku benar-benar sendirian di ruang UKS tersebut. Karena yang sakit cuman aku dan entah petugas UKS kemana. Kasian banget. Jadi selama semalaman tersebut aku bener-bener cuma merem tapi gak tidur. Soalnya aku ngerasa digangguin gitu Bang. Lagi apa itu Dunokinnya mukanya nyolot banget. Kagak ada Dino kuning di sono kok. Bis. Aku memang bukan orang indigo, cuma aku hidup di keluarga yang mistisnya cukup kenceng. Kakek nenekku aja orangnya itu agama Islam kejawen gitu. Oke. Jadi mungkin karena aku merem dan tiba-tiba aku bisa ngerasain tipis-tipis gitu. Di UKS yang kipasnya gak nyala itu aja aku ngerasain ada angin tipis-tipis di dekatku. Jadi kayak ada orang yang niup langsung ke tengkuk atau telinga gitu Bang. Masih ada juga suara orang jalan pas aku tidur. Serem amat. Suara langkah kakinya itu ya Bang, bukan suara langkah kaki orang pakai sepatu, tapi kayak orang jalan pakai sepatu boots atau pantopel, tapi pelan banget gitu Bang. Apa?
Nah jujur aku gak gitu ingat detailnya. Tapi yang paling serem adalah pas malam itu aku didatangi oleh sosok hantu Romo. Kenapa aku tahu? Bentukannya itu kayak pastur di film-film horor barat gitu bang. Dan pas aku buka mata tipis-tipis tapi gak melek, aku pura-pura seolah aku tidur. Buat mukanya sendiri itu bentuk wajahnya bulat tapi tua gitu. Badannya tegap gak bungkuk, tapi jalannya itu pelan banget. Ada suara pantofel yang mengiringi itu. Tiba-tiba mau didoain loh. Belum lagi hawa di sekitarku tiba-tiba dingin. Kayak bagian kiriku itu dingin banget, tapi bagian kananku itu panas banget. Apalagi aku sakit kondisinya. Pas itu pengen teriak tapi gak punya tenaga. Dan itu si setan itu ngeliat bukan setan apa? Hantu. Sama aja. Ngeliatin aku terus. Cuman aku gak tahu berapa lama. Singkat sih, tapi rasanya itu lama banget. Mungkin sekitar 10 menitan. Namun akhirnya dia pergi. Aku gak diapa-apain gitu. Dan suasana tiba-tiba sunyi lagi. Akhirnya di pagi harinya aku bener-bener capek. Karena dibilang tidur juga enggak. Akhirnya aku tanya sama kakak panitia. Dan mereka confirm kalau emang ada Romo dari Belanda yang suka jalan-jalan gitu kalau malam. Dia emang Romo yang tugasnya jaga UKS pas masa hidupnya. Mau dijajah bro. Betul bang, panitia itu juga siswa sekolah tersebut. Jadi aku percaya aja, entah itu dikibulin atau enggak. Tapi akhirnya karena kejadian itu benar-benar bikin aku mungkin trauma. Soalnya malam itu rasanya panjang banget. Sekian, maaf kalau aku udah sebelibet terlalu banyak penjelasan. Soalnya kalau tahu tempatnya itu benar-benar serem terima. Kalau lu pengen ngirimin email, bisa dikirimkan ke tnmofficials@gmail.com. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Novel sama gue Andri Sekian dan terima kasih semuanya, selamat malam, bye bye.